Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-25. Cinta Orang-orang Gagah, bagian yang ketiga, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Di lereng bukit itu terdengar suara siulan membawa lagu tak menentu. Suara siulan ini akan aneh terasa jika ada orang lain mendengarkan. Bukan saja karena lagu serta irama yang disiulkannya tidak menentu, tetapi suara siulan itu sendiri demikian kencangnya hingga mengalahkan deru angin yang bertiup dari barat ke timur. Yang bersiul adalah seorang pemuda berpakaian putih dan agak lusuh. Dia mengenakan ikat kepala putih dan saat itu sambil bersiul dia lari cepat menuju puncak bukit. Sampai di puncak bukit dia hentikan lari, berdiri sambil memandang berkeliling. Rambutnya yang gondrong menjela bahu melambai-lambai ditiup angin. Sialan, tak satu bangunan pun kulihat. Pemuda ini memaki pada dirinya sendiri. Di mana sebenarnya letak candi laknat itu? Pemuda ini menyelidik ke ujung puncak bukit sebelah timur. Dengan penasaran sambil garuk-garuk kepala dia kemudian lari ke bagian barat. Tetap saja tak satu bangunan pun yang tampak dari tempat itu. Dia lantas berpikir-pikir apakah sebaiknya dia menuruni bukit itu dan langsung menuju Jember. Mungkin di situ dia bisa mendapatkan keterangan tentang letak candi tua tempat kediaman Randu Wongso, seorang tokoh silat jahat dan mesum yang sudah lama dicarinya. Tapi kalau sampai di Jember jauh-jauh aku tak bisa mendapatkan secuil keterangan pun, berarti harus kembali ke sini. Pemuda ini kembali garuk-garuk kepalanya, padahal keterangan yang kudapat candi itu terletak di bukit sialan ini. Bagusnya aku menyelidik dulu. Keputusan yang diambilnya ternyata tidak sia-sia. Setelah menyelidik hampir sepenanakan nasi, candi yang dicarinya itu akhirnya ditemuinya di lereng bukit sebelah timur. Terletak di balik lindungan pohon-pohon besar. Pemuda ini tidak segera memasuki candi. Dia memutari bangunan tua itu beberapa kali sambil memasang mata dan telinga. Tak ada terdengar suara apa-apa, juga tak kelihatan tanda-tanda orang di dalam sana. Jangan-jangan bangsat itu sudah tak ada di sini, menduga si pemuda dalam hati. Setelah mengelilingi candi itu sekali lagi, dia melangkah ke bagian depan candi dan langsung masuk ke dalam bangunan tua ini. Sepi, tapi di sudut candi sebelah sana dilihatnya sebuah lampu minyak menyala. Hampir padam karena minyaknya tinggal sedikit. Lampu itu desis si pemuda. Baginya ini berarti si penghuni candi tua tersebut tak ada di situ. Pergi tanpa mematikan lampu. Dan perginya pasti sudah lama. Paling tidak sejak malam tadi. Sialan, aku tunggu saja di luar. Kalau sampai sore dia tak muncul, baru aku ke Jember. Ketika hendak melangkah meninggalkan bangunan itu, tiba-tiba telinganya menangkap suara seperti tarikan napas. Suara ini datang dari balik tumpukan balok-balok kayu. Sekali lompat saja dia sudah berada di atas tumpukan balok itu. Memandang ke bawah, berubahlah paras pemuda ini. Di sana, di atas lantai candi yang beralaskan tikar jerami butut, terbaring sosok tubuh perempuan muda tanpa pakaian. Kedua matanya terpejam, tubuhnya tak bergerak, dadanya turun naik, sedang wajahnya membayangkan seperti menahan rasa sakit yang amat sangat. Sebagai seorang lelaki, pemandangan itu mau tak mau membuat darahnya jadi panas juga.
Apalagi perempuan itu memiliki tubuh yang sekal dengan sepasang payudara yang besar kencang. Pada kedua payudara itu tampak tanda-tanda merah seperti bekas gigitan. Walaupun terangsang, namun rasa kasihan lebih mempengaruhi hati si pemuda. Dia turun dari atas balok kayu, melangkah ke sudut ruangan. Di sini dilihatnya gulungan pakaian perempuan. Diambilnya pakaian itu lalu ditutupkannya ke tubuh yang terbaring itu. Merasa ada sesuatu diletakkan di atas auratnya. Perempuan itu buka kedua matanya. Mata itu kuyuh sekali, tiba-tiba membesar sesaat seperti ketakutan, lalu kuyuh kembali. "Jangan takut, aku tak akan menyakitimu, aku ingin menolong," berkata si pemuda. Haus, aku minum." Lapat-lapat terdengar suara keluar dari sela bibir perempuan muda itu. "Air, di mana akan kudapatkan air di tempat ini?" Pemuda itu memandang berkeliling. Dilihatnya sebuah kendi. Diambilnya dan diguncangkannya. Terdengar suara air di dalam kendi itu. Segera pemuda ini berlutut dan menempelkan bibir kendi ke bibir perempuan itu. Setelah minum beberapa teguk, dengan susah payah wajahnya tampak agak segaran. Pemuda itu menunggu beberapa ketika lalu berkata, "Kalau kau bisa bicara, katakan apa yang terjadi." Kau siapa?" "Namaku Wiro Sableng." "Kau tak usah takut. Kau bukannya orang jahat atau kawan lelaki yang memperkosaku tadi malam?" "Siapa yang memperkosamu?" "Ada 2 orang. Ya, 2 orang. Siapa mereka? Aku tidak kenal, aku tidak ingat." "Kau harus ingat, kalau tidak bagaimana aku bisa menolongmu. Kepalaku sakit, sekujur badanku sakit." Perempuan itu meraba wajahnya, lalu meraba dada dan badannya. Kemudian dia mulai terisak menangis. Si pemuda, yakni murid Eyang Sinto Gendeng, menggigit bibir dengan menggigit bibir dan garuk-garuk kepala. "Kau mau minum lagi?" tanyanya kemudian. Yang ditanya mengangguk. Wiro memberinya beberapa teguk lagi air kendi yang sejuk itu. "Siapa namamu?" "Warsih." Dari balik pakaiannya Wiro keluarkan sebutir obat. Obat ini diminumkannya pada perempuan itu. Lalu katanya, "Warsih, kau harus bisa mengingat siapa mereka itu. Paling tidak keduanya satu sama lain tentu saling memanggil nama. Sulit sekali mengingatnya mereka." "Tunggu, ku dengar yang datang belakangan itu menyebut nama Randu." "Ya, Randu." "Bagus, kau ingat kini Warsih. Lalu siapa nama yang satu lagi?" Perempuan itu pejamkan mata mengingat-ingat. "Ronggo," katanya kemudian sambil membuka mata. "Di mana kedua orang itu sekarang?" "Pergi." "Kau tahu pergi kemana?" tanya Wiro lagi. "Dan kapan mereka pergi?" "Tadi malam." "Kemana mereka pergi?" "Aku tidak tahu. Orang yang bernama Randu itu yang membawanya ke tempat ini." "Ya, aku diculiknya dari desa." "Di mana desamu?" "Parit Wangi." "Aku akan tolong kau kembali ke desa itu." "Tidak, aku tak mau kembali. Memalukan kembali ke rumah. Semua orang desa akan tahu apa yang terjadi. Aku ingin mati saja. Lebih baik mati. Jangan berpikir pendek begitu. Yang mati kalau bisa ingin hidup. Tapi hidup dengan menanggung malu besar begini, siapa sudi? Apalagi kalau sempat aku hamil." Perempuan itu kembali menangis. "Dengar Warsih, kau harus hidup, paling tidak untuk melihat atau mengetahui bahwa manusia bernama Randu serta kawannya yang bernama Ronggo itu telah menerima pembalasan atas dosa-dosanya," kata Wiro pula. "Pembalasan? Siapa yang akan membalas kejahatan terkutuk mereka? Sejak dulu pejabat-pejabat kadipaten tak ada yang turun tangan. Manusia bernama Randu itu pasti telah sering melakukan perbuatan keji ini. Aku sudah bilang, aku akan menolongmu. Aku memang sudah lama mencari manusia bernama Randu itu. Kalau begitu kau temannya, bukan? Justru aku mau menghajarnya. Kini menyaksikan penderitaanmu, aku bersumpah untuk menghajar manusia itu
sampai mati. Sekarang kalau kau sudah cukup, berdirilah, kenakan pakaianmu kembali. Kita sama-sama pergi ke Paritwangi. Wiro lalu tinggalkan tempat itu untuk memberi kesempatan pada Warsih berpakaian. Tetapi baru saja dia berada di balik tumpukan balok, mendadak didengarnya satu suara benturan, disusul oleh suara jatuhnya sesosok tubuh ke lantai. Pendekar 212 melompat ke balik tumpukan balok, namun terlambat. Di lantai dilihatnya tubuh Warsih masih belum berpakaian, terkapar dengan kepala rengkah berdarah. Perempuan malang ini memutuskan lebih baik mati daripada hidup menanggung aib. Dia telah membenturkan kepalanya sendiri ke dinding candi. Wiro tertegun beberapa saat. Mayat Warsih ditutupnya dengan tikar jerami. Tak ada kesempatan baginya untuk mengurusi jenazah itu. Cepat-cepat pendekar ini tinggalkan candi. Pendekar Wiro Sableng tak dapat memastikan berapa jauh dia telah meninggalkan candi kediaman Randu Wongso ketika tiba-tiba dia mendengar suara ringkikan kuda. Wiro segera berlari ke jurusan datangnya suara binatang ini. Di tepi sebuah telaga berair jernih tampak seekor kuda putih polos tegak, tak bisa diam dan meringkik terus-menerus. Di bagian lain dari telaga kelihatan bekas perapian. Murid Eyang Sinto Gendeng ini berpikir-pikir. Sebetulnya dia merasa pasti pernah melihat kuda putih ini. Tapi di mana dan kuda milik siapa? Tiba-tiba pendekar ini tepuk keningnya. Dia ingat binatang itu adalah milik Panji Kenanga, murid Brahmana Lokapala dari Gunung Raung. Bersama pemuda itu, dulu dia menghancurkan Istana Darah. Kalau dia tidak salah ingat, kuda ini bernama Angin Salju. Jika Angin Salju ada di situ, pasti Panji Kenanga juga ada di tempat itu. Sambil memandang berkeliling, Wiro melangkah mendekati Angin Salju. Binatang ini masih terus meringkik. Ketika didekati, dia menundukkan kepala dan menggeser-geser lehernya yang berbulu tebal ke bahu pendekar 212. Tenang sobat, kau tampak gelisah. Mana tuanmu? Kata Wiro sambil mengelus-ngelus leher Angin Salju. Binatang itu memutar-mutar ekornya, kemudian kakinya diangkat tinggi-tinggi dan kembali dia meringkik. Wiro menyelidik lagi berkeliling. Tak ada tanda-tanda adanya Panji Kenanga di situ. Ini satu hal yang mengherankan. Tingkah laku Angin Salju membawa firasat yang tidak enak bagi pendekar itu. Dia memandang ke tengah telaga. Apakah Panji tenggelam? Sesuatu telah terjadi dengan majikan binatang ini, pikir Wiro. Tiba-tiba Angin Salju meringkik keras, lalu berputar dan lari meninggalkan telaga. Wiro Sableng segera mengikuti binatang ini. Kuda putih itu lari masuk ke dalam hutan, makin dalam dan makin jauh. Di satu tempat dia jatuhkan diri, melosok ke tanah, tepat dekat sosok tubuh yang menggeletak tak bergerak. Sekali lompat saja Wiro sudah berada dekat sosok tubuh itu. Ketika ditelitinya, terkejutlah pemuda ini. Panji Kenanga, desisnya. Didukungnya pemuda itu dan dipindahkannya ke tempat yang lebih baik. Muka Panji Kenanga penuh oleh darah yang hampir mengering. Darah itu tampaknya mengucur keluar dari hidung. Salah satu pipinya bengkak membiru, mungkin bekas pukulan keras. Dari sela bibir membuih cairan hitam. Wiro mendekatkan hidungnya ke cairan itu. Ada bau aneh, dirabaknya tubuh Panji Kenanga. Terasa tegang, tapi bukan tegang karena totokan. Dia keracunan, ujar Wiro memastikan apa yang terjadi. Wiro meneliti keadaan sekitar tempat itu. Jelas terlihat tanda-tanda perkelahian. Setahunya Panji Kenanga memiliki ilmu silat dan kesaktian tinggi. Jika dia dapat dikalahkan dan berada dalam keadaan seperti ini, pasti lawannya jauh lebih hebat. Bukan mustahil dia dikeroyok. Wiro pegang pergelangan tangan kiri Panji Kenanga. Masih ada denyutan walaupun sangat lemah.
Dengan sepengetahuan ilmu pengobatan yang dimilikinya, murid Sinto Gendeng itu segera menotok tubuh Panji Kenanga di beberapa bagian. Adapun racun yang menyerap dalam tubuh pemuda itu harus cepat-cepat dikeluarkan. Jika sampai terlambat, nyawanya tak akan tertolong lagi. Dengan sehelai daun keladi hutan, Wiro menampung air telaga. Air ini dicampurkannya dengan sejenis bubuk obat yang selalu dibawanya di balik pakaian. Setelah diaduk, cairan obat itu sedikit demi sedikit dituangkan ke mulut Panji Kenanga. Sesudah menunggu beberapa saat, Wiro lantas keluarkan kapak naga geni 212. Mata kapak ditempelkannya pada kedua ujung telapak kaki Panji Kenanga. Sambil mengalirkan tenaga dalamnya, Wiro mengusapi tubuh Panji dengan mata kapak, mulai dari kaki, betis, paha, ke perut, ke dada, langsung ke tenggorokan. Ketika mata kapak menyentuh mulut, dari mulut Panji Kenanga mengalir cairan hitam banyak sekali. Wiro menekan perut dan dada pemuda ini. Cairan hitam makin banyak keluar. Wiro baru berhenti menekan setelah tak ada lagi cairan hitam yang keluar. Tak lama kemudian kelihatan kepala Panji Kenanga bergerak. Kedua matanya terbuka, tampak puyuh. Lama dia memandang ke langit, ke arah cabang-cabang pohon dan dedaunan yang rapat. Kemudian matanya beralih memandang Wiro. Di mana aku? Sakitnya kepala ini. Kau siapa? Kata-kata itu meluncur dari mulut Panji Kenanga. Aku sobat lamamu Panji, aku Wiro Sableng, menyahuti murid Sinto Gendeng. Panji Kenanga menatap pendekar 212 lama sekali. Sesaat setelah pandangannya mulai jelas dan jalan pikirannya menjadi jernih, perlahan-lahan pemuda ini anggukkan kepala dan kedipkan matanya. Ya, aku ingat kok apa yang terjadi dengan diriku. Panji meraba mukanya lalu memperhatikan tangannya. Darah desisnya, kemudian dia mencoba bangkit tetapi terbaring kembali. Tubuhnya terasa lemah seolah-olah tidak bertulang. Tenang dan berbaring sajalah, kata Wiro Sableng. Kau telah melewati saat-saat gawat. Bagaimana kau bisa muncul di sini? Apakah aku akan menemui ajal seandainya kau tidak datang? Kau pasti menolongku. Soal nyawa adalah urusan Tuhan. Hanya manusia tidak boleh terima nasib begitu saja. Harus berusaha. Aku tengah mencari sarang mesum manusia dajjal bernama Randu Wongso. Candinya ku dapati dalam keadaan kosong. Kita berurusan dengan manusia yang sama, ujar Panji Kenanga. Kini dikumpulkannya seluruh tenaganya. Dengan susah payah dia coba bangun. Wiro membantu dan menyandarkannya ke batang pohon kelapa pendek. Wiro, kau tahu, manusia dajjal bernama Randu Wongso itu ikut membantu Ronggo Wogoseto menculik Lestari. Terkejutlah pendekar 212 Wiro Sableng. Dadanya bergetar. Lestari, dara yang suka berbaju merah itu, yang dulu pernah diselamatkannya dan kini ternyata diculik orang. Hampir 2 tahun dia tidak pernah bertemu dengan Dara jelita itu. Dalam kehidupannya, Wiro telah menemui banyak sekali gadis-gadis cantik. Namun entah mengapa Dara yang satu ini begitu menarik perhatiannya. Tak pernah bisa pupus dari ingatannya. Berkali-kali timbul hasrat dalam hatinya untuk menyambangi Lestari di tempat kediaman gurunya. Tetapi hal itu tak pernah dilakukannya karena merasa malu. Gila, biasanya dia selalu bersikap berani terhadap setiap gadis atau perempuan yang ditemuinya. Hanya pada yang satu ini dia seperti merasa takut. Bukan takut tetapi mati kutu. Rasanya dia melakukan apa saja yang dikatakan gadis itu. Tak dapat dipungkirinya bahwa dia telah terpikat pada Lestari. Diam-diam ada rasa khawatir dalam dirinya akan kehilangan gadis itu.
Dan kini didengarnya dari Panji Kenanga, gadis itu diculik oleh seseorang, dibantu oleh Randu Wongso, tokoh silat yang terkenal sebagai tokoh cabul becat. Lestari dalam keadaan bahaya. Jika dia sampai diapa-apakan, hancurlah masa depannya. Siapa Ronggo Bogoseto itu? Tanya Wiro. Seorang pemuda brengsek, putra bekas perwira tinggi kerajaan yang tinggal di Jember. Dia memiliki ilmu pedang yang tinggi tetapi tidak punya dasar ilmu silat yang dapat diandalkan. Kau tahu kemana kira-kira Lestari dilarikan? Tak dapat kupastikan, mungkin ke Jember atau candi tua di sebuah lereng bukit. Aku sudah menyelidik ke candi itu, kosong. Wiro tidak menceritakan pertemuannya dengan Warsih yang malang. Kalau begitu, pasti Lestari dibawa ke Jember. Tidak sulit mencari rumah bekas perwira tinggi itu. Semua orang di Jember pasti tahu letak rumahnya. Kalau begitu, aku harus ke sana saat ini juga. Hanya bagaimana dengan kau? Tak usah pikirkan diriku, ujar Panji Kenanga. Yang penting selamatkan gadis itu dari bencana. Demi Tuhan, aku harus berterus terang padamu, Wiro. Aku mencintai Lestari. Aku tak ingin terjadi apa-apa dengan dirinya. Tolong selamatkan dia. Jasamu tak akan kulupakan dunia akhirat. Aku mencintai Lestari. 3 rangkai kata itu mengiang lama di kedua telinga Wiro Sableng. Dadanya terasa menyesak. Jika Panji Kenanga mencintai Lestari, apakah Lestari juga mencintai pemuda ini? Katamu kau mencintai Lestari, Panji? Wiro bertanya ingin menegaskan. Ya. Apakah Lestari juga mencintaimu? Tanya Wiro lagi. Aku tidak tahu, tak pernah hal itu dikatakannya. Tapi aku yakin dia juga menyayangiku. Aku bisa melihat dari gerak-geriknya. Wiro merasa dadanya makin sesak. Dia terduduk di samping Panji untuk sesaat, tak bisa berkata apa-apa. Pemuda ini tidak tahu kalau aku pun mencintai gadis itu. Wiro, tolong selamatkan Lestari. Terdengar suara Panji Kenanga. Jika terjadi apa-apa dengan dirinya, rasanya tak ada gunanya lagi aku hidup di dunia ini. Sahabatku Panji Kenanga, sahut Wiro. Suaranya kali ini agak bergetar karena menahan gejolak dalam dadanya. Kau benar-benar mencintai gadis itu? Maksudku dengan cinta murni, dengan setulus jiwa ragamu. Demi dia aku rela menyerahkan jiwa ragaku, Wiro. Aku bersumpah jika memang itu baru dapat membuatmu percaya. Perlahan-lahan Wiro berdiri, lututnya terasa goyah. Tak terpikir lagi olehnya saat itu bagaimana Panji Kenanga dan Lestari bertemu di tempat itu. Tak tertanyakan lagi bagaimana Panji dan Lestari sampai bentrokan dengan Randu Wongso dan pemuda bernama Ronggo Bogoseto itu. Pergilah Wiro, kau harus bertindak cepat, kata Panji Kenanga yang tak dapat membaca apa sebenarnya terjadi dalam diri pemuda yang tegak seperti linglung di hadapannya itu. Baik, tentu Panji, aku segera pergi. Semoga aku tidak terlambat. Kok terpaksa aku tinggalkan di sini? Hati-hatilah. Semua kata-kata itu diucapkan Wiro dengan perasaan bergalau. Dia ingin menyelamatkan Lestari bukan karena permintaan yang disampaikan Panji Kenanga, tetapi karena dia pun ingin melihat gadis itu selamat. Karena dia pun mencintai Lestari, tetapi Panji Kenanga pun mencintai gadis itu. Bagaimana kalau kemudian dia pun mengetahui bahwa Lestari mencintai Panji? Akan sanggupkah dia menghadapi kenyataan itu? Jika dia mengikuti bisikan setan yang mulai merasuk hatinya, maulah dia saat itu mencelakakan Panji Kenanga, mungkin juga membunuhnya. Namun sebagai seorang pendekar berjiwa besar, pantaskah hal itu dilakukannya? Kalaupun dia berhasil mendapatkan Lestari, lalu kemudian mengetahui bahwa gadis itu tidak mencintainya, apakah jadinya kelak kehidupan mereka? Wiro, kau melamun, seru Panji Kenanga yang sudah tidak sabaran. Tidak, aku segera pergi Panji, sahut Wiro. Lalu segera ditinggalkannya tempat itu, lari secepat yang bisa dilakukannya menuju Jember.
Seperti yang dikatakan Panji Kenanga, memang tidak sukar bagi Wiro Sableng untuk mencari gedung kediaman Ronggo Bogoseto. Sekali bertanya saja dengan mudah dia menemukan gedung itu. Terletak tak beberapa jauh dari pusat keramaian kota. Bagian depan rumah besar yang berhalaman luas ini dibatasi dengan pagar besi berwarna hitam. Seluruh halaman ditumbuhi rumput dan aneka ragam bunga. Di sebelah tengah terlihat sebuah kolam dengan hiasan patung perempuan setengah telanjang memegang 2 ekor burung merpati. Di samping bangunan besar megah itu terdapat sebuah gedung kecil beratap merah. Tepat di depan gedung besar berhenti 2 buah kereta. Suasana di tempat itu tampak sunyi-sunyi saja. Lewat pintu halaman yang tidak dikunci, Wiro Sableng masuk ke dalam. Ketika dia sampai di dekat 2 buah kereta, muncullah seorang lelaki tua. "Bapak, apakah Raden Ronggo ada di rumah?" tanya Wiro. "Anak muda, kau siapakah?" tanya orang tua itu. Nada suaranya tidak menunjukkan kecurigaan. "Saya sahabat Raden Ronggo," sahut Wiro berdosa. "Ah, kalau begitu kau pergilah ke gedung kecil sebelah sana. Itu tempat kediaman Raden Ronggo." Wiro tersenyum lalu melangkah tanpa terburu-buru agar tidak menimbulkan kecurigaan. Seperti di rumah besar, gedung kecil ini pun tampak sunyi. Dia tegak meneliti sesaat. Terkadang kesunyian bisa menipu seseorang. Matanya yang tajam melihat pintu depan gedung kecil itu tidak dikunci, hanya ditutupkan, dan itu pun tidak rapat. Lewat celah pintu, ketika Wiro mendekat, dia melihat seorang lelaki bertubuh tinggi kurus melangkah mondar-mandir di ruangan depan. Sikapnya jelas menunjukkan ketidaksabaran. Dan ternyata orang ini memiliki pendengaran tajam. Begitu Wiro sampai di langkat gedung, dia memburu ke pintu dan keluar seraya membentak, "Siapa kau?" Melihat pada pakaian yang terbuat dari jenis murahan, air muka yang kusam, serta sikap yang kasar, Wiro segera menduga orang ini bukan penghuni gedung itu. Jadi bukan Ronggo Bogoseto. Tampaknya dia pun bukan penjaga atau pengawal gedung. Tapi mengapa sikapnya begini galak? Atau apakah ini ayah Ronggo yang berjuluk Raja Pedang Kota Raja itu? Tak bisa jadi. Wiro segera mengatur siasat. Murid Sinto Gendeng itu cepat menjura lalu berkata, "Aku ingin bertemu dengan Ronggo Bogoseto." Katakan dulu siapa kau?" "Aku sahabat lamanya. Dia tak ada di rumah, sedang keluar." Wiro garuk-garuk kepalanya. Lelaki tua di luar sana bilang Ronggo ada di sini. "Aku datang dari jauh, ada urusan penting. Tolong beritakan padanya." "Tidak mungkin," kata lelaki tinggi kurus yang bukan lain adalah Ratu Wongso. "Kalau kedatanganku tidak diberitahu, aku khawatir dia nanti akan marah. Ini menyangkut urusan yang benar-benar penting," ujar Wiro. Justru Ronggo saat itu sedang ada urusan, tak bisa diganggu oleh siapapun. "Kalau begitu biarlah aku menunggu sampai urusannya selesai," kata Wiro pula. Lalu seperti tak acuh, enak saja dia hendak menyelinap masuk ke dalam gedung. Orang muda, jangan bertindak lancang seenakmu," bentak Randu Wongso. "Lancang bagaimana?" tanya Wiro lagi-lagi sambil garuk kepala. "Meski kau mengaku kawan Ronggo Bogoseto, tapi kalau mau menunggu bukan di sini tempatnya, di sana, di luar pagar halaman." Di luar sana panas sekali. Bagaimana kalau aku menunggu di langkan sini saja?" "Kurang ajar, kau berani membantah perintahku? Mau kupuntir kepalamu," ancam Randu. Jangan sobat, jangan galak begitu." Wiro pura-pura ketakutan. Randu Wongso menyeringai, "Kalau tak ingin kupuntir kepalamu, lekas pergi." "Baik, tapi dengan siapakah sebenarnya aku yang bodoh ini berhadapan?" Yang ditanya tertawa lebar dan menjawab sambil berkacang pinggang, "Apa kau tak pernah mendengar nama Randu Wongso, tokoh silat kelas 1 yang ditakuti di 8 penjuru Jawa Timur?"
Inilah dia keparat yang kucari-cari, kata Wiro dalam hati. Tubuhnya bergetar. Jika diturutkannya hawa amarahnya yang merangsak dirinya saat itu, maulah dia menghajar Randu Wongso detik itu juga. Namun tujuan utamanya datang ke situ adalah untuk menyelamatkan Lestari. Dan kini dia yakin gadis itu pasti berada di gedung kecil itu, berada dalam sekapan Ronggo Bogoseto di bawah pengawalan si keparat ini. Aduh, tak kusangka hari ini aku dapat berhadapan dengan tokoh yang sangat terkenal ini. Harap maafkan kalau aku tadi berlaku kurang hormat, kata Wiro lalu menjura sampai beberapa kali. Padahal dalam hatinya dia menyumpah setengah mati. Nah, kalau sudah tahu siapa aku, lekas minggat, tunggu di luar pagar sana. Baik, kata Wiro. Sekali lagi dia menjura, tetapi gerakannya kali ini bukan gerakan menghormat sembarangan. Sambil merunduk tangan kanannya menyusup ke depan dengan dua jari terbentang lurus. Randu Wongso tak sempat keluarkan seruan. Urat besar di pangkal lehernya sebelah kanan telah ditotok pemuda yang mengaku sahabat Ronggo Bogoseto itu. Kontan detik itu juga Randu Wongso tak dapat bergerak lagi, juga tak bisa bersuara. Kedua matanya membeliak seumur hidupnya. Baru hari itu dia bisa dibokong orang secara berhadapan-hadapan. 1000 caci maki, kutuk serapah, penggeru-geru dalam dada lelaki ini sambil tersenyum dan tepuk-tepuk pipi Randu Wongso. Pendekar 212 Wiro Sableng berkata, "Monyet jangkung, sebetulnya ingin sekali aku mematahkan lehermu saat ini. Kejahatanmu sudah lewat takaran, kebejatanmu sudah selangit tembus. Tapi biar ku berikan kesempatan beberapa saat lagi bagimu untuk bernapas." Dengan ujung jari tangan kanannya yang dialiri tenaga dalam tinggi serta hawa amat panas, Wiro menggurat 3 buah angka 212 di kening Randu Wongso. Lelaki ini merasa seperti ditoreh dengan besi panas. Kalau saja dia tidak ditotok saat itu, pastilah dia akan mengeluarkan jerit kesakitan luar biasa. Dalam hatinya dia bersumpah, "Pemuda haram jadah, kelak kau bakal kucincang, lalu kubakar. Randu, sekarang kaulah yang harus menunggu di luar pagar sana." Habis berkata begitu, enak saja Wiro jampak rambut Randu Wongso dan seret lelaki itu keluar pagar. "Tubuhmu bau, pakaianmu kumal. Kau lebih layak berada di sini," ujar Wiro lalu hempaskan Randu Wongso ke tepi jalan yang panas dan berdebu. Kemudian dia segera masuk ke dalam gedung kecil kembali. Setelah melewati ruangan depan dan ruangan tengah yang penuh dengan berbagai macam perabotan dan lemari pajangan, Wiro sampai di sebuah ruangan di mana berderet beberapa kamar dengan pintu dalam keadaan tertutup. Di dalam kamar yang mana Lestari disekap, dia melangkah perlahan-lahan, memasang telinga serta mata di hadapan pintu keempat deretan sebelah kiri. Pendekar ini hentikan langkah. Dari balik pintu jelas terdengar suara berisik. Wiro tempelkan telinganya ke daun pintu. Setelah merasa pasti, maka sekali tendang pintu yang terbuat dari kayu jati itu hancur berantakan secepat kilat. Wiro melompat masuk ke dalam kamar. Apa yang diperkirakannya tidak meleset. Di atas sebuah tempat tidur besar berkelambu biru muda bersprei putih serta penuh keharuman, tampak seorang pemuda bermuka pucat yang tangan kanannya dibalut dan hanya mengenakan celana dalam tengah menggeluti sesosok tubuh perempuan yang saat itu berada dalam keadaan tak berdaya dan tidak mengenakan pakaian atau penutup apapun. "Manusia keparat haram jadah!" teriak Wiro Sableng menggelegar. Dia menerjang ke atas tempat tidur. "Wiro!" jerit Lestari, namun jeritan itu terpendam di tenggorokannya karena sampai saat itu tubuhnya masih tertotok, membuat dia tak bisa bergerak ataupun bersuara. Sejak hancurnya pintu kamar, kaget Ronggo bukan kepalang, apalagi ketika melihat
Seseorang melompat ke atas tempat tidur, tapi karena merasa berada di rumah sendiri, ditambah di luar sana ada Randu Wongso, maka dengan marah pemuda ini membentak. "Bangsat, maling atau pencuri kau? Aku memang maling yang hendak mencuri nyawamu," teriak Wiro. Kaki kanannya menyambar ke depan tepat pada saat Ronggo mencoba berdiri. Pahanya tepat dihantam tendangan dengan suara krak, dibarengi jerit kesakitan dan mentalnya tubuh pemuda bermuka pucat itu. Seperti diketahui, Ronggo Bogoseto meski memiliki ilmu pedang yang tangguh, namun tidak mempunyai dasar ilmu silat yang bisa diandalkan. Apalagi saat itu dia diselimuti rasa terkejut hingga sama sekali tak mampu membuat gerakan mengelak. Dia terbanting ke lantai, ketakutan setengah mati. Dia menggulingkan diri ke pintu kamar sambil berteriak, "Randu, Randu, tolong!" Tak ada jawaban. Ronggo Bogoseto berdiri dengan susah payah. Baru saja dia setengah membungkuk, satu cengkraman mencengkram lehernya dari belakang. Cekikan itu makin keras, makin keras. Ronggo Bogoseto tak dapat bernapas, matanya mendelik, lidahnya menjulur, dan ludah membuih keluar dari mulutnya. Tiba-tiba dengan sekuat tenaga Wiro hantamkan muka pemuda itu ke dinding kamar. Brak! Darah muncrat, muka Ronggo Bogoseto remuk, batok kepalanya rengkah, nyawanya lepas sebelum tubuhnya mencium lantai. Wiro tutup tubuh Lestari dengan spray lalu lepaskan totokan di tubuh gadis itu. Dia kemudian menghindar ke pintu seraya membelakangi dan berkata, "Lekas cari dan kenakan pakaianmu, kita harus segera pergi dari sini." Lestari menemukan pakaian merahnya di ujung kaki tempat tidur dan segera mengenakannya. "Bagaimana kau tahu aku ada di sini, Wiro?" tanya Lestari. Ingin sekali dia menjatuhkan tubuhnya ke dada pemuda itu, memeluk bahkan menciumnya sebagai pernyataan terima kasih karena telah menyelamatkan diri dan kehormatannya. Namun sekejap bayangan wajah Panji Kenanga muncul. Maksud si gadis tertahan. "Nanti saja aku terangkan, kita harus pergi, mari," sahut Wiro lalu mendahului menuju keluar. Di luar pagar di tepi jalan tampak beberapa orang mengerumuni Randu Wongso yang terkapar di tanah. Orang ini gagu dan lumpuh. Seseorang berkata. Lelaki di sampingnya menyahuti, "Kurasa dia bukan lumpuh, tapi ditotok. Kalau tak salah dia kawannya Ronggo." "Kalau begitu beritahu pada pemuda itu apa yang terjadi," kata yang lain. Baru saja mereka ramai-ramai bicara, begitu sesosok bayangan putih dan merah berkelebat. 4 orang terpelanting, ada yang berserta, dan ketika memandang ke depan mereka lihat sosok tubuh Randu Wongso telah dibawa lari oleh seorang lelaki berpakaian putih. Di belakangnya mengikuti seorang perempuan berpakaian merah. Wiro Sableng membawa Randu Wongso ke candi tua, tempat kediamannya, di mana sosok tubuh Warsih masih terkapar tak bernyawa akibat bunuh diri karena tak sanggup hidup menanggung malu setelah diperkosa oleh manusia bejat itu. "Wiro, aku ingin membunuh keparat ini sekarang juga ketika melarikanku ke Jember. Sepanjang perjalanan dia berlaku kurang ajar," berkata Lestari. Begitu Wiro melemparkan tubuh Wongso ke lantai candi. "Sabar Lestari, jangan berikan kematian terlalu enak padanya. Kita harus mengatur kematian paling bagus hingga dia benar-benar merasakan pembalasan atas segala dosa-dosanya. Kau tunggu dulu di sini." "Kau mau kemana?" Wiro menerangkan pertemuannya dengan Panji Kenanga. "Aku akan bawa pemuda itu kemari. Kau bisa merawat luka-lukanya." Sesaat Wiro melihat wajah Lestari tiba-tiba menjadi merah, namun dia pura-pura tidak tahu, malah berkata, "Dia mencintaimu Lestari, kurasa kau juga sudah tahu. Kau harus merawatnya baik-baik hingga cepat sembuh." "Wiro, ada sesuatu yang perlu kau jelaskan, yaitu mengapa aku mengadakan perjalanan ini. Itu bisa kau terangkan jika Panji sudah ada di sini nanti.
Dia sudah terlalu lama aku tinggalkan. Aku khawatir keadaannya akan lebih parah kalau tidak lekas ditolong. Lestari hendak bertanya lagi, tapi Wiro sudah berkelebat pergi. Heran bagaimana dia tahu kalau Panji mencintaiku. Membatin Lestari, apakah dia sudah tahu kalau antara aku dan dia ada ikatan jodoh? Bagaimana jadinya ini? Gadis itu geleng-gelengkan kepala, kemudian pandangannya membentur sosok tubuh Randu Wongso. Rahang Lestari menggembung. Dia melangkah besar-besar dan duk, tendangannya menghantam muka Randu Wongso hingga terpental ke dinding. Hidungnya remuk, mengucur darah. 3 buah giginya tanggal dan bibirnya pecah. Jika diikutinya dendam kesumat, sakit hatinya mau Lestari menggorok leher Randu Wongso saat itu. Namun sebelum dia sempat menjadi kesetanan, Wiro Sableng telah muncul kembali mendukung tubuh Panji Kenanga. Meski menanggung sakit dan masih bercelemotan darah di bagian mukanya, namun melihat Lestari tak kurang suatu apa, pemuda itu tampak lega. Sambil duduk bersandar ke dinding, dia coba tersenyum dan berkata, "Syukur kau selamat, Lestari." Maksudku kita harus berterima kasih pada Wiro." Lestari tak menjawab. Jika saja saat itu tak ada Wiro di situ, mungkin dia telah melompat untuk merangkul tubuh Panji Kenanga dan merawat lukanya. "Kau ingin menyelesaikan urusan dengan Randu Wongso?" Wiro bertanya. "Dia harus mampus di tanganku," jawab Lestari. Wiro melangkah. Dia menggeledah pakaian Randu Wongso. Di situ dia menemukan beberapa buah kantong kain berisi uang dan juga sebatang suling perak. Wiro menimang-nimang benda itu lalu menyerahkannya pada Lestari. Ini adalah kali kedua pemuda itu mengembalikan senjata itu kepada si gadis. Pertama sewaktu peristiwa penghancuran Istana Darah. Setelah menyerahkan suling perak itu, Wiro kemudian lepaskan totokan di tubuh Randu Wongso. Begitu totokannya lepas, tubuh Randu Wongso tiba-tiba laksana seekor harimau mencelat dan mengirimkan serangan berupa tendangan maut ke selangkangan Wiro Sableng. Pendekar kita memang sudah menduga hal itu, karenanya dia bersikap penuh waspada. Dan ketika Randu Wongso membuat gerakan yang mengawali serangan, Wiro sudah lebih dulu menyingkir. Tendangan lelaki itu mengenai tempat kosong. Marah dan penasaran serangan mautnya gagal, Randu Wongso kini berpaling pada Lestari. "Satu di antara kalian layak mampus lebih dulu," geram Randu Wongso. Mulutnya komat kami, tangan kanannya mendadak berubah menjadi hitam. Melihat hal itu, Wiro melompat ke hadapan Randu Wongso sekaligus membelakangi Lestari. "Wiro, awas!" memperingatkan gadis itu. "Dia hendak melepaskan pukulan berbahaya." "Tak usah khawatir," jawab Wiro. "Manusia Dajjal ini akan menemui kematian di sarang mesumnya ini. Kau yang mampus lebih dulu," teriak Randu Wongso lalu pukulkan tangan kanannya ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Sinar hitam menyambar dahsyat. Wiro cepat tutup jalan pernapasannya serentak. Dengan itu tangan kanannya menghantam ke depan. Ruangan candi menjadi terang benderang oleh sinar putih menyilaukan yang keluar dari telapak tangan murid Eyang Sinto Gendeng itu. "Pukulan sinar matahari!" seru Randu Wongso kaget sekali. Cepat-cepat dia susupkan pukulan sinar hitamnya ke bawah hingga sinar itu kini membuntal-buntal seperti gurita yang hendak merobek-robek tubuh Wiro. Sebelumnya Wiro sudah mendengar kehebatan ilmu Randu Wongso ini. Karenanya dia harus menghadapi tidak kepalang tanggung. Dengan tangan kiri Wiro lepaskan pukulan pemagar diri sekaligus merupakan serangan ganas, yakni pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Kembali Randu Wongso keluarkan seruan tegang. Cepat dia kerahkan tenaga dalam. Namun tak urung tubuhnya mental keluar candi, terseret hawa pukulan yang dilepaskan Wiro. Dengan dada berdenyut keras, Randu Wongso sesaat tegak untuk mengatur jalan darahnya. "Jadi kau adalah muridnya nenek busuk Sinto Gendeng itu, ha?"
ujar Randu Wongso. Seret, dia cabut sebilah golok yang terbuat dari kuningan dan mengandung racun jahat sekali. Mendengar nama gurunya disebut secara kurang ajar, marahlah Wiro. Entah kapan dia bergerak, tahu-tahu Randu Wongso telah menerima 2 pukulan, satu mendarat di dadanya, satu lagi di ulu hati. Lelaki mesum ini keluarkan suara seperti mau muntah. Yang menyembur dari mulutnya adalah darah kental. Tidak pedulikan keadaan dirinya yang terluka parah di sebelah dalam, Randu Wongso membabat gadis ke arah Wiro. Golok besarnya bersiuran, namun dia hanya mampu membuat 2 kali gerakan pulang balik. Di kali yang ketiga terdengar suara krak, tulang lengan kanannya patah disambar tepi telapak tangan kiri Wiro. Golok kuningnya mental langsung disambar Wiro. Senjata ini dilemparkannya ke arah Lestari seraya berkata, "Lestari, selesaikan urusanmu dengan manusia terkutuk itu." Lestari yang tahu apa maksud ucapan Wiro segera menangkap hulu golok, lalu secepat kilat melompat ke arah Randu Wongso. Golok di tangan kanannya menyambar ke arah leher lelaki itu. Keras, Lestari terpekik sendiri ketika menyaksikan hasil tebasannya. Kepala Randu Wongso menggelinding di lantai candi, darah muncrat dari lehernya yang utuh. Tubuhnya terjungkal jatuh, bergerak-gerak beberapa lama lalu diam tak berkutik lagi. Malam itu udara dingin sekali. Untuk menolak hawa yang membuat tubuh menggigil ini, Wiro menyalakan api unggun. Saat itu mereka berada di sebuah mata air kecil di kaki sebuah bukit yang penuh ditumbuhi pohon jati. Sebenarnya ingin sekali Lestari menuturkan persoalan yang tengah dihadapinya kepada Wiro, namun dia terpaksa menunggu sampai Panji Kenanga tertidur. Lewat tengah malam, setelah pemuda itu kelihatan memejamkan mata, Lestari lalu duduk mendekati Wiro dan menceritakan tentang hilangnya tusuk konde perak. Tusuk konde itu bukan hiasan rambut biasa, tapi sebuah senjata mustika. Diberikan oleh gurumu pada guruku beberapa tahun yang silam. Wiro kaget mendengar keterangan ini. Setelah merenung sejenak, dia pun menanggapi, "Kalau tak salah, gurumu dulu pernah bilang bahwa dia adalah saudara angkat guruku. Eyang tidak akan memberikan tusuk konde itu pada sembarangan orang. Pasti ada tujuan tertentu." Lestari terdiam sejenak. "Harus kukatakan sekarang," dia membatin mengambil keputusan. "Mungkin kau masih belum tahu, Wiro." "Belum tahu apa?" bertanya Wiro. "Tusuk konde itu diberikan gurumu pada guruku sebagai tanda ikatan jodoh kita." Wiro sableng sampai terbangkit dari duduknya mendengar ucapan Lestari yang tidak disangka-sangkanya ini. "Kau tidak bergurau, Lestari?" Sang Dara menggeleng. "Karena itulah guru sangat marah terhadapku dan aku sudah bertekad tak akan kembali ke tempat guru sebelum menemukan kembali tusuk konde itu." Perlahan-lahan Wiro duduk kembali di depan api unggun lama. Dia termenung. Ikatan jodoh itu memang tak pernah ku ketahui. Mereka menghubungkan kita secara diam-diam. Wiro memandang wajah Lestari yang dipandang menunduk lalu berpaling ke jurusan lain. Justru pandangannya membentur Panji Kenanga yang tengah tertidur. Pada dasarnya Lestari lebih tertarik pada Panji Kenanga yang wajahnya memang lebih tampan daripada Wiro. Namun mengingat dia telah dijodohkan dengan Wiro, apalagi mengingat Wiro baru saja menyelamatkannya dari perbuatan terkutuk Ronggo Bogoseto, maka terpaksa dengan berat hati dipupuskannya segenap rasa terhadap Panji Kenanga. Kini dicobanya untuk menggantikan tempat Panji dengan Wiro. Sebaliknya, setelah mengetahui Panji Kenanga mencintai Lestari dan dari gerak-gerik si gadis, Wiro meyakini bahwa Lestari lebih menyukai Panji Kenanga dari dirinya. Maka betapapun dia menyayangi gadis ini, dia harus melupakan perasaan itu.
dan ini merupakan satu hal yang berat, seolah-olah dia tengah menghancurkan dirinya sendiri. Kalau Lestari bisa lebih berbahagia dengan Panji, kenapa aku harus berkeras kepala? Pikir Wiro coba menghibur diri. Itu mungkin lebih baik bagi mereka, tapi urusan jodoh yang diikatkan oleh para guru. Inilah akibat kalau pihak-pihak berkepentingan tidak diberitahu lebih dulu. Setelah berpikir dalam-dalam dan setengah mungkin, akhirnya Wiro berkata, Lestari, soal ikatan jodoh kita sebaiknya kita tunda dulu untuk dibicarakan. Yang penting sekarang adalah mencari tusuk konde itu. Kita bertiga harus mencari seorang kenalan lamaku. Aku tak tahu namanya. Dia berjuluk si segala tahu. Siapa tahu dia bisa memberi keterangan siapa pencuri benda pusaka itu dan di mana bisa ditemukan. Orang saktikah dia atau tukang ramak atau dukun? Tanya Lestari. Tak dapat kupastikan, tapi dia punya semacam kepandaian aneh yang dapat melihat kejadian di masa silam serta apa yang bakal terjadi di masa mendatang. Nah, malam sudah larut, kau tidurlah. Baik Wiro maupun Lestari, tak satupun dari mereka yang mengetahui kalau sementara mereka bicara tadi, sesungguhnya Panji Kenanga hanya pura-pura tidur. Segala apa yang dibicarakan kedua orang itu didengar jelas oleh Panji Kenanga. Betapa remuk hati pemuda ini sewaktu mengetahui bahwa gadis yang dikasihinya itu ternyata telah dijodohkan dengan Wiro Sableng. Dia mengeluh, meratap dalam hati, ingin sekali dia mati saat itu juga. Sebaiknya kalian segera saja berangkat tanpa menunggu kesembuhanku, kata Panji Kenanga keesokan harinya. Kau akan segera sembuh Panji, kita berangkat sama-sama, jawab Wiro. Aku khawatir kalau tusuk konde itu semakin jauh dilarikan pencuri, ujar Panji Kenanga. 4 hari kemudian kesehatan Panji telah pulih kembali. Apalagi Wiro membantunya dengan beberapa jenis obat dan aliran tenaga dalam. Sebenarnya sejak dia tahu hubungan jodoh antara Lestari dan Wiro, pemuda ini tak ada lagi semangat untuk meneruskan perjalanan bersama-sama. Namun untuk pergi begitu saja dirasakannya kurang enak. Pada hari kelima mereka memulai perjalanan. Panji menolak keras ketika disuruh menunggangi angin salju. Dia lebih suka Lestari lah yang menaiki kuda itu. Karena Lestari juga menolak, akhirnya terpaksa Panji naik ke punggung kudanya. Sesuai rencana mereka bergerak ke sekitar kaki gunung Lamongan. Menurut perkiraan di situ kemungkinan bisa menemui si segala tahu karena sering-sering berhenti. Hampir seminggu kemudian baru mereka sampai di tujuan. Di sebelah timur Gunung Lamongan terdapat sebuah bukit kapur yang dari kejauhan kelihatan memutih. Wiro, Lestari, dan Panji Kenanga segera menuju ke bukit kapur ini. Hawa sekitar bukit terasa panas. Tiba-tiba Wiro memberi isyarat agar berhenti. Dia menunjuk ke puncak bukit kapur. Di atas sana seseorang berjalan terbungkuk-bungkuk. Di tangan kirinya ada sebuah tongkat. Dia mengenakan topi lebar dan melenggang seenaknya menuju ujung bukit sebelah timur. Sesekali terdengar suara berkerontangan. Itu dia, pasti dia, seru Wiro girang. Ketiga orang ini serta-merta menuju puncak bukit sebelah timur. Meskipun orang di atas bukit melangkah bungkuk seenaknya, namun cukup memakan waktu lama baru mereka berhasil mengejarnya. Bapak segala tahu, tunggu, berhenti dulu, teriak Wiro. Dia sengaja mengerahkan tenaga dalam agar suaranya dapat didengar. Namun orang yang berjalan terus saja melangkah sambil kerontangkan kaleng buruk berisi batu kerikil di tangan kirinya. Terpaksa Wiro dan Lestari mempercepat lari sementara Panji Kenanga membedal angin salju. Sebelumnya Wiro telah pernah bertemu dengan si segala tahu dan tak heran melihat perangi orang tua ini. Orang berjuluk si segala tahu ini berpakaian compang-camping dan memakai topi lebar.
Di kempitnya sebelah kanan ada sebuah buntalan. Tampak dia memindahkan tongkat dari tangan kanan ke tangan kiri. Kaleng butut kini berada di tangan kanannya dan terus-menerus dikerontang-kerontangkannya. Kedua matanya buta, tapi dimanapun dia berada, tongkatnya menjadi sepasang mata hingga dia tak pernah nyasar ataupun terperosok. "Bapak segala tahu, tunggu," seru Wiro kembali. "Panas-panas begini siapa yang memanggil aku? Beraninya mengganggu aku yang tengah menikmati pemandangan indah di puncak bukit." Hebat juga orang ini, menggerutu, menikmati pemandangan katanya, padahal kedua matanya buta. Wiro sampai di hadapan si orang tua. Lestari dan Panji Kenanga berada di sampingnya. "Bapak segala tahu, harap maafkan kalau aku dan kawan-kawan mengganggu tamasyamu. Kami betul-betul membutuhkan pertolongan. Ada satu persoalan penting yang harus kami tanyakan. Kuharap kau bisa menolong." Panas-panas begini kau membicarakan soal penting. Soal apakah? Hai, tunggu dulu. Kalau tak salah ingat, 18 bulan lalu kita pernah bertemu. Kupingku hafal suaramu, kata si segala tahu. "Betul sekali. Kau belum lupa," jawab Wiro. "Waktu itu aku ramalkan kau bakal dapat banyak susah, terutama karena sifatmu yang mata keranjang. Tidak boleh melihat jidat licin, tak boleh melihat perempuan cantik." "Betul." Wiro sambil tertawa tapi mukanya merah. Si segala tahu kerontangkan kalengnya. "Nah, saat ini apakah kau mau mendengar ramalan baru tentang dirimu?" "Tentu saja," sahut Wiro sableng. "Ulurkan tangan kirimu." Wiro lantas ulurkan telapak tangan kirinya. Si segala tahu kerontangkan kalengnya lalu meraba-raba telapak tangan pemuda itu. Nyatanya nasibmu kali ini pun masih malang, orang muda." "Malang bagaimana?" Wiro kepingin tahu. "Kau tengah menghadapi persoalan pribadi yang pelik." Si segala tahu kembali kerontangkan kalengnya. "Persoalan pribadi apa maksudmu, Pak?" tanya Wiro berdebar. Kau jangan berpura-pura anak muda. Ku katakan saja belak-belakan, persoalan pribadi menyangkut ihwal asmara." Berubahlah paras pendekar 212. Dia tak berani memandang ke arah Lestari ataupun Panji Kenanga. Si segala tahu melanjutkan. "Kau mencintai seorang gadis, tapi gadis itu menyukai orang lain. Lalu kau bertekad memperlihatkan pribadi dan jiwa besarmu yang luhur, mengundurkan diri demi kebahagiaan orang yang kau kasihi itu. Betul?" Wiro garuk-garuk kepala. Apa yang dikatakan orang tua itu betul, tapi mana berani dia membenarkan. "Entahlah Pak Tua, aku tak begitu mengerti persoalan yang kau katakan itu." Si segala tahu tertawa. "Kau pandai menyembunyikan rahasia hatimu, orang muda. Aku menghormati manusia-manusia berjiwa besar sepertimu, rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Nah, sekarang katakan, kau hendak tanyakan apa padaku?" Wiro lalu menuturkan peristiwa lenyapnya tusuk konde perak sebagaimana yang didengarnya dari Lestari, sementara Panji Kenanga sudah turun dari punggung angin salju. Karena gadis murid si pemusnah iblis itu ada di sini, sebaiknya biar dia saja yang menceritakan sekali lagi, biar jelas, kata si segala tahu sambil kerontang-kerontangkan kaleng bututnya. "Tapi sebelumnya, apakah kau mau kuramal nasib perjalanan hidupmu? Kau boleh percaya, boleh tidak pada apa yang nanti akan kukatakan." "Terima kasih Bapak segala tahu," jawab Lestari menolak secara halus. Dia khawatir ramalan orang tua itu akan membuka rahasia pribadinya di hadapan dua pemuda itu. "Lebih penting kalau aku dapat menerangkan peristiwa lenyapnya tusuk konde." Baik, sekarang terangkan kisah lenyapnya benda itu termasuk perjalananmu sampai kemari. Jangan satu hal pun kau lupakan." Lestari lalu memberi keterangan. Baru setengah bagian mengenai perjalanannya dituturkan. Si segala tahu memotong dengan kerontangkan kalengnya. "Cukup,
Sekarang coba keluarkan, carikan kain hijau yang kau temukan dekat mayat busuk pada petang hari pertama kau meninggalkan danau Jembangan. Lestari keluarkan secari kain hijau dari balik pakaiannya dan menyerahkannya pada si segala tahu. Sambil meremas-remas robekan kain hijau itu dengan tangan kirinya, orang tua ini mendongak ke langit dan goyangkan kalengnya tiada henti. Lama sekali setelah mukanya keringatan, baru dia hentikan kerontangan kalengnya dan berpaling pada Lestari. Kalian bertiga dengarlah baik-baik. Tusuk kondei itu pada mulanya memang dicuri oleh seorang yang punya kelihayan mencuri. Katakanlah Raja Maling tingkat tinggi. Mayat yang ditemukan oleh gadis ini, itulah mayat si Raja Maling. Jika aku tidak salah, hanya ada satu Raja Maling di rimba persilatan masa ini, yakni manusia bernama Singgarmanik. Mengapa dia jadi mayat? Bukan mati karena sakit. Dia dibunuh orang. Singgarmanik bukan seorang berkepandaian rendah. Aku merasa pasti dia dihadang oleh lebih dari satu orang yang juga menginginkan tusuk kondei itu. Terjadi perkelahian, Singgarmanik jadi korban. Tusuk kondei dirampas oleh pencuri-pencuri baru. Apakah kau tahu siapa orang-orang itu? Tanya Lestari penuh harapan. Siapa mereka itu? Karena kejadian ini di wilayah timur ditambah Bukit Cabikan, kain hijau, berat dugaanku tusuk kondei itu kini berada di tangan dua bersaudara, Nyoka Gandring dan Nyoka Putubayan. Siapa mereka ini? Tanya Wiro. Dua saudara kembar, keduanya Brahmana sesat. Mereka berseragam pakaian hijau, bermuka seperti ular. Karena itu mereka diberi julukan sepasang kobra dewata. Selain berilmu tinggi, juga diketahui gemar mengumpulkan senjata atau benda-benda mustika. Terima kasih, keteranganmu sangat berguna. Tanpa petunjukmu tak mungkin kami bisa menemukan kembali kedua senjata itu, ujar Wiro. Lestari pun mengucapkan terima kasih berulang kali. Bapak segala tahu, berapa kami harus membayarmu? Tiba-tiba Lestari bertanya. Si orang tua tertawa mengekeh. Pertanyaanmu lucu sekali anak gadis. Selucu tindakanmu menghadapi kenyataan yang menyangkut dirimu akhir-akhir ini. Kau tak perlu menanyakan soal bayaran. Jika sepasang kobra dewata dapat kalian tamatkan riwayatan, maka itu adalah lebih dari bayaran. Manusia-manusia seperti mereka harus dilenyapkan agar dunia yang indah permai ini menjadi tenang dan tentram. Budi baik dan pertolonganmu tak akan kulupakan, kata Lestari menjura dalam-dalam. Si segala tahu angkat bahu, kerontangkan kalengnya lalu tinggalkan tempat itu. Kelihatannya dia cuma melangkah biasa, namun sesaat kemudian dia sudah berada jauh di ujung bukit. Astaga, kita tidak menanyakan di mana harus mencari sepasang kobra dewata, seru Panji Kenanga. Tak usah khawatir, aku tahu di mana sarang mereka. Kita harus segera berangkat ke Banyuwangi, jawab Wiro Sableng. 12 hari mengadakan perjalanan, baru ketiga orang muda itu sampai ke Banyuwangi, kota paling ujung di timur Pulau Jawa. Saat itu Banyuwangi tengah menyambut dengan upacara besar-besaran kedatangan Adipati Surabaya yang berkunjung untuk meresmikan pengangkatan Adipati Pembantu di Banyuwangi. Adipati Surabaya datang dengan sebuah kapal layar. Karenanya suasana di pelabuhan Banyuwangi ramai bukan main. Di antara keramaian itu menyelinaplah Wiro, Lestari, dan Panji Kenanga. Menurut keterangan yang mereka peroleh dari beberapa orang di tengah jalan, sepasang kobra dewata berada di sebuah rumah makan di tengah pantai. Rupanya kedua orang ini bermaksud menyambut kedatangan Adipati Surabaya. Mungkin bukan sekedar menyambut, tapi sambil mencari mangsa kalau ada benda berharga yang bisa disikat. Meskipun rumah makan itu ramai sekali, namun tiga muda-mudi yang
masuk segera dapat mengenali dua orang yang mereka cari. Dua lelaki berkepala botak, bermuka angker, dan mengenakan pakaian hijau duduk di sebuah meja yang agak terpisah di tengah ruangan besar. Agaknya para pengunjung yang lain merasa segan atau mungkin takut duduk dekat-dekat meja mereka. Nyoka Gandring dan Nyoka Putubayan serta-merta melayangkan pandangannya pada Dara berbaju merah yang barusan masuk bersama dua pemuda. Nyoka Putubayan menyentuh lutut kakaknya seraya berkata perlahan, lihat, gadis cantik berbaju merah itu seperti sengaja menuju ke arah kita. Kau kenal dia? Betul, siapa bidadari ini adanya? Aku bisa setengah mati tergila-gila padanya, sahut Nyoka Gandring. Begitu sampai di hadapan kedua orang itu, Wiro segera menegur, apakah kami berhadapan dengan sepasang kobra dewata? Baik Nyoka Gandring maupun Putubayan saat itu hanya memandang kepada Lestari tanpa mengalihkan pandangannya. Putubayan bertanya, kalian siapa? Seenaknya Nyoka Gandring menimpali. Apa kalian datang untuk mengantar gadis jelita ini? Wiro tertawa lebar. Betul, Dara jelita ini memang untuk kalian, tapi ada syaratnya. Katakan cepat syaratnya, ujar Nyoka Gandring pula. Mudah saja, yang menyahut Panji Kenanga. Serahkan dulu tusuk konde perak yang kau curi dari tempat si pemusnah iblis di Danau Jembangan. Sepasang kobra dewata sama-sama terkejut. Nyoka Gandring berkata, aku tidak begitu suka membicarakan persoalan itu. Aku lebih suka kalian pergi dari sini, tapi tinggalkan si cantik ini. Kawan-kawan, kata Wiro sambil memandang pada Lestari dan Panji Kenanga dan kedipkan matanya. Agaknya terpaksa kita harus meninggalkan gadis ini pada dua manusia botak ini. Tapi bagaimana kalau kita minta tebusan nyawa mereka? Setuju, jawab Lestari dan Panji Kenanga. Sang Dara segera keluarkan suling perak yang menjadi senjatanya. Melihat benda ini, Nyoka Putubayan menyeringai, hari ini rezeki kita besar sekali, dapat gadis cantik dan tambahan senjata baru. Manusia ular jelek, kalian hanya ada satu pilihan, membentak Wiro. Tusuk konde itu atau nyawa kalian. Bangsat kurang ajar, teriak Nyoka Putubayan jadi marah. Tanpa berdiri dari kursinya, dia pukulkan tangan kanannya ke depan. Segulung angin menerpa dahsyat. Tiga muda-mudi itu cepat menyingkir, namun seorang tamu yang duduk jauh di belakang mereka menjadi korban. Tubuhnya mencelat dengan kepala kelihatan membiru. Kalian memang minta racun, teriak murid Sinto Gendeng. Lalu sekali bergerak, ia balikkan meja besar di hadapan kedua Brahmana sesat itu. Serta-merta kacaulah rumah makan besar itu. Perkelahian 3 lawan 2 terjadi. Lestari tak mau mundur walau Wiro dan Panji memperingati. Wiro menghadapi Nyoka Gandring, sedang Panji dan Lestari melayani Nyoka Putubayan. Orang ramai yang ada di pelabuhan begitu mengetahui perkelahian di rumah makan itu, serta-merta datang berlarian untuk menyaksikan dan melupakan penyambutan terhadap Adipati Surabaya. Mereka hanya berani menonton dari jauh karena takut akan terkena pukulan-pukulan maut yang saling dilepaskan. Semula sepasang kobra dewata menganggap remeh tiga muda-mudi itu. Dua jurus paling banyak, mereka pasti akan merobohkan Wiro serta Panji dan melumpuhkan Lestari. Namun dua saudara kembar ini jadi terkejut ketika setelah 7 jurus tak satu serangan mereka pun yang berhasil. Malah tekanan lawan mulai dirasakan dan ini membuat keduanya jadi penasaran. Nyoka Putubayan keluarkan jurus-jurus simpanannya lebih dulu. Didahului bentakan keras, dia menyerbu dengan jurus Kobra Sakti Mengamuk. Sejak jurus ke-8 itu hamburan serangannya membuat gerangan Lestari dan Panji Kenanga seperti terbentuk.
Di lain pihak, Nyoka Gandring yang berkelahi menghadapi Wiro Sableng yang mulai terdesak hebat juga sejak tadi sudah keluarkan jurus-jurus silat andalannya. Beberapa kali dia melepaskan pukulan saktinya yang menebar sinar racun. Namun Wiro yang sudah mendapat peringatan dari Panji Kenanga berlaku waspada hingga tak satu serangan lawan pun mampu mencelakainya. Melirik ke kiri, Nyoka Gandring melihat adiknya mengucurkan darah dari pelipis kiri. Tusukan suling Lestari telah berhasil menyerempet kepalanya. Hatinya jadi was-was, sadar dia kini kalau 3 lawan yang mereka hadapi bukan pemuda-pemuda biasa. Mereka pasti murid-murid tokoh silat tingkat tinggi. Berada dalam was-was begitu membuat Nyoka Gandring menjadi lengah. Akibatnya satu jotosan Wiro tak sempat dikelitnya. Buk! Nyoka Gandring terpentar dan terguling di atas meja di belakangnya. Sambil menahan sakit, dia kirimkan tendangan untuk mencegah lawan mendekat. Tenggorokannya terasa panas, tanda-tanda darah yang hendak mengalir keluar. Baik Nyoka Gandring maupun Nyoka Putubayan adalah 2 tokoh silat yang hanya mengandalkan kehebatan ilmu silat tangan kosong, termasuk tenaga dalam dan pukulan-pukulan sakti. Namun setelah habis-habisan menghantam, tak satu pun serangan mereka mengenai sasaran, malah kini mereka mulai terdesak hebat, bahkan kena digebuk. Maka keduanya benar-benar jadi marah. Selama ini memang tak satu lawan pun dapat bertahan lama menghadapi salah satu dari mereka, apalagi jika turun berdua sekaligus. Hari ini mereka ternyata bertemu tembok baja. Monyet gondrong, maki Nyoka Gandring. Jika kau inginkan benda ini, ambillah. Terdengar seruan Nyoka Gandring. Satu sinar perak menyilaukan disertai semburan angin panas berkelebat ke arah Wiro Sableng. Tusuk konde perak mencari maut. Wiro sudah tahu kehebatan benda milik gurunya itu, cepat menyingkir. Dia tak mau menunggu lebih lama. Senjata itu hanya bisa dihadapi oleh senjata gurunya yang lain, yakni Kapak Naga Geni 212. Maka Wiro segera keluarkan senjata ini. Ketika kapak maut Naga Geni 212 dikiblatkan ke depan, terdengar suara seperti 1000 tawon mengamuk. Orang banyak yang menonton tambah ketakutan dan tutup kuping mereka. Sinar putih menggelombang menyongsong hantaman sinar perak. Rumah makan besar itu seperti diguncang gempa. Dentuman dahsyat meruntuhkan sebagian atap. Jeritan maut yang keluar dari mulut Nyoka Gandring lenyap begitu tubuhnya tertimbun runtuhan atap. Tangan kanannya terbabat putus oleh kapak maut Naga Geni 212 mental dan jatuh di atas sebuah meja. Tusuk konde masih tergenggam dalam kutungan tangan itu. Wiro segera ambil senjata mustika itu. Setelah memperhatikan sejenak dengan perasaan getir benda lambang perjodohannya itu, Wiro lalu masukkan ke balik punggung pakaiannya. Nyoka Putubayan seperti gila ketika menyaksikan kematian kakaknya. Dia tinggalkan Lestari dan Panji Kenanga, langsung menyerbu Wiro Sableng. Namun pengalihan serangan kepada pendekar 212 justru hanya mempercepat kematiannya. Setelah membuat gerakan mengelak 2 kali berturut-turut, Wiro yang masih memegang kapak Naga Geni 212 segera hantamkan senjata itu ke kepala Nyoka Putubayan. Tak ada rasa belas kasihan lagi di hati pemuda ini. Baginya Nyoka Putubayan dan Nyoka Gandring di samping Singgar Manik adalah manusia-manusia penimbul bencana, hingga tali perjodohannya dengan Lestari berantakan begitu saja. Kalau tusuk konde itu tidak mereka curi, tak akan Lestari meninggalkan tempat kediaman gurunya yang akhirnya membawa pertemuan kembali Sanggara dengan Panji Kenanga. Nyoka Putubayan ajal dengan kepala hampir terbelah. Rumah makan itu menjadi gempar, bahkan seluruh pelabuhan jadi geger. Di antara keramaian itu,
Panji berbisik, "Lestari, aku tak melihat Wiro lagi. Kemana lenyapnya?" Gadis itu terkejut dan memandang berkeliling. "Mungkin dia sudah keluar lebih dulu. Kita cari ke tempat penambatan kuda." Lestari dan Panji Kenanga segera meninggalkan rumah makan. Orang banyak menyingkir memberi jalan. Di tempat Panji menambatkan angin salju juga tak kelihatan orang yang mereka cari. Ada firasat tak enak dalam hati Panji dan dikatakannya terus terang pada Lestari, "Jangan-jangan Wiro sudah pergi, sengaja meninggalkan kita." "Panji, ada kertas di leher kudamu," Lestari berkata sambil menunjuk pada secari kertas yang digantungkan dengan sehelai benang di leher angin salju. Panji Kenanga segera mengambil kertas itu. Membuka lipatannya, ternyata sepucuk surat yang kelihatannya sudah disiapkan Wiro selama sebelumnya. "Sahabatku Panji dan Lestari, bagaimanapun ikatan jodoh tidak ada arti dan tuahnya dibanding dengan kasih sayang murni yang kalian tanamkan dalam hati masing-masing. Kudoakan kalian berbahagia dalam menghadapi masa depan. Cinta murni lebih agung dan suci dari ikatan jodoh yang diatur. Karenanya tusuk kondet perak terpaksa kubawa untuk keserahkan kembali pada guruku. Selamat tinggal. Tuhan akan berkahi kalian. Sahabat kalian, Wiro Sableng." Panji menoleh dan menyerahkan surat itu pada Lestari. Sang Dara tak berani menerima surat itu. Kedua matanya berkaca-kaca untuk beberapa lamanya. Tak satu pun di antara mereka bisa bicara. Di pelabuhan kapal layar Adipati Surabaya telah merapat, tapi orang banyak masih saja berkerumun di dalam dan di luar rumah makan. Akhirnya Panji memegang lengan Lestari dan berkata, "Kukira Wiro satu-satunya manusia berjiwa paling besar di dunia ini. Mari kita tinggalkan tempat ini. Kita harus ke Danau Jembangan menemui gurunya. Kita harus menceritakan apa yang telah terjadi." Lestari hanya mengangguk perlahan lalu naik ke punggung angin salju. Panji duduk di belakangnya. Sesaat kemudian keduanya lenyap di tikungan jalan, meninggalkan kepulan debu yang diterjang kaki kuda. Tamat. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.